Hujan turun deras malam itu. Jarum jam di terminal tua menunjuk jam 23:47 ketika Arga berlari kecil menuju sebuah bus yang lampunya masih menyala. Terminal hampir kosong. Hanya ada beberapa pedagang yang sedang membereskan dagangan mereka. Arga terlambat. Bus itu adalah bus terakhir menuju kota kecil tempat ibunya tinggal. Ia naik dengan napas terengah-engah. Begitu masuk Arga, langsung merasakan sesuatu yang aneh. Bus itu terlalu sepi. Padahal biasanya bus malam selalu penuh dengan penumpang yang pulang kerja atau mahasiswa yang kembali ke kampung. Namun malam ini hanya ada 4 orang penumpang. Seorang wanita tua yang duduk di depan sambil memeluk tas kain. Seorang pria dengan jaket hitam yang duduk di dekat jendela. Seorang gadis yang menunduk sambil memainkan ponselnya. Dan satu kursi kosong di paling belakang. Arga memilih duduk di tengah. Bus perlahan mulai bergerak meninggalkan terminal. Mesin tuanya menggeram pelan, seperti binatang yang kelelahan. Beberapa menit pertama, semuanya terasa normal. Hanya suara hujan yang memukul kaca dan suara wiper yang bergerak ritmis. Serak, serak, serak. Namun setelah sekitar 15 menit perjalanan, Arga mulai merasa tidak nyaman. Ia memperhatikan sesuatu. Tidak ada satupun penumpang yang bergerak. Wanita tua itu masih memeluk tasnya. Pria jaket hitam masih menatap jendela. Gadis itu masih menunduk. Bahkan sopir bus pun tidak pernah melihat ke kaca spion. Arga mencoba mengabaikannya. Ia mengambil ponselnya. Tidak ada sinyal. Padahal biasanya jalur ini masih memiliki jaringan. Bus terus melaju. Keluar dari kota, masuk ke jalan hutan yang gelap. Lampu bus bergetar setiap kali melewati lubang di jalan. Tiba-tiba, bus berhenti mendadak. Arga hampir terlempar dari kursinya. Ia melihat ke depan. Tidak ada halte, tidak ada rumah, hanya jalan kosong di tengah hutan. Pintu bus terbuka perlahan. Sesh. Namun, tidak ada orang yang naik. Arga mengerutkan kening. Sopir tetap diam, tanpa menoleh. Setelah sekitar 10 detik, pintu menutup lagi. Bus kembali berjalan. Arga merasa bulu kuduknya mulai berdiri. Ia mencoba melihat wajah penumpang lain. Namun, saat ia menoleh ke wanita tua di depan, ia terkejut. Wanita itu sekarang menatap lurus ke arahnya. Matanya tidak berkedip. Arga cepat-cepat memalingkan wajahnya. Mungkin ia hanya merasa diawasi. Ia mencoba menenangkan diri. Namun, beberapa menit kemudian, bus berhenti lagi di tempat yang sama sekali berbeda. Kali ini, di jembatan tua yang panjang, pintu terbuka lagi. Ses, tetap tidak ada orang yang naik. Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan. Arga mulai merasa panik. Ia berdiri, berjalan ke depan. "Pak, ini kenapa berhenti?" tanya Arga. Sopir tidak menjawab. Ia bahkan tidak bergerak. Arga mendekat, lalu perlahan menyentuh bahu sopir. Tubuh sopir itu dingin, sangat tinjin. Saat sopir itu menoleh, Arga hampir berteriak. Wajah sopir itu pucat, matanya kosong, seperti mayat. Namun yang lebih aneh, sopir itu tersenyum. Perlahan, "Sudah hampir sampai," katanya dengan suara serak. Arga mundur. "Pelan, kemana?" tanya Arga. Sopir itu tidak menjawab. Ia hanya kembali menghadap jalan. Bus kembali berjalan, lebih cepat dari sebelumnya. Arga kembali ke kursinya dengan jantung berdegup kencang. Ia mulai merasa ada sesuatu yang sangat salah. Ia menoleh ke penumpang lain, dan saat itulah ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Pria jaket hitam yang tadi menatap jendela, sekarang tidak memiliki bayangan di kaca. Arga mengucek matanya. Namun, bayangan itu tetap tidak ada. Ia menoleh ke gadis yang bermain ponsel. Layar ponselnya hitam, tapi wajah gadis itu diterangi cahaya. Padahal, tidak ada sumber cahaya. Arga mulai bernapas cepat, lalu ia melihat wanita tua itu lagi. Wanita itu sekarang tersenyum. Senyum yang terlalu lebar, terlalu lama. Bus tiba-tiba masuk ke tikungan tajam. Lampu di dalam bus berkedip. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dan pada kedipan ketiga,
Semua penumpang berubah. Pria jaket hitam kini memiliki wajah yang rusak seperti habis kecelakaan. Gadis itu memiliki mata hitam kosong. Dan wanita tua itu, lehernya patah ke samping. Arga berteriak, "Berhenti! Berhenti!" Namun sopir hanya tertawa kecil. Bus melaju semakin cepat. Arga melihat keluar jendela. Namun yang ia lihat bukan jalan. Di luar, hanya ada kabut putih tebal. Seolah bus itu tidak lagi berada di dunia nyata. Semua penumpang sekarang menoleh ke arah Arga. Bersamaan, perlahan, serentak, mata mereka kosong. Mulut mereka terbuka, dan mereka berkata dengan suara yang sama, "Penumpang baru, penumpang baru, penumpang baru." Arga panik. Ia berlari ke pintu bus, menarik tuas darurat. Namun pintu tidak terbuka. Bus tiba-tiba berhenti sangat keras. Berak kakek, lampu mati. Semua gelap. Arga terjatuh di lantai. Beberapa detik ia hanya mendengar suara napasnya sendiri. Lalu lampu menyala kembali. Bus kosong, semua penumpang hilang. Sopir juga tidak ada. Arga bangkit perlahan. Kakinya gemetar. Ia berjalan keluar bus. Dan ketika ia melihat papan jalan di depan, tubuhnya langsung kaku. Di papan itu tertulis, lokasi kecelakaan bus 1998 sampai 27 penumpang tewas. Arga merasa tenggorokannya kering. Ia menoleh ke belakang. Bus itu masih ada. Namun sekarang, bus itu terlihat tua, berkarat, dan penuh bekas tabrakan. Kaca pecah, bodi penyok, dan di kursi-kursinya ada bayangan orang duduk. Arga mundur perlahan, lalu berbalik, dan berlari sekuat tenaga. Ia tidak pernah kembali ke jalan itu lagi. Namun, beberapa minggu kemudian, seorang sopir truk yang melewati hutan itu mengaku melihat sesuatu yang aneh. Sebuah bus tua melaju di tengah kabut malam. Lampunya redup, dan di dalamnya ada beberapa penumpang, termasuk seorang pemuda yang duduk di kursi tengah, menatap jendela dengan mata kosong, seolah ia sudah menjadi penumpang terakhir.